Putus atau bubarnya perkawinan. Dalam pasal 199 KUH Perdata disebutkan ada 4 cara pemutusan perkawinan. Antara lain, 1. Karena kematian. 2. Karena keadaan tidak hadir si suami atau si istri selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya. 3. Karena keputusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS. 4. Karena perceraian. Pembubaran perkawinan karena perceraian ini sudah cukup jelas. Mengenai keadaan tak hadir si istri atau suami yang mengakibatkan pula pemutusan perkawinan dapat kita lihat dalam pasal 493 KUH Perdata yang menyebutkan apabila seorang di antara suami istri selama genap 10 tahun tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya tak pernah diperolehnya, maka si istri atau si suami yang ditinggalkan demi izin dari pengadilan negeri setempat berhak memanggil si tak hadir dengan 3 kali pemanggilan berturut-turut dengan cara seperti yang diatur dalam pasal 467 dan 468 KUH Perdata. Pasal 47 KUH Perdata yang menyebutkan jika terjadi seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa pada seorang wakil yang mengurus harta kekayaannya dan urusan-urusan lain, dan apabila 5 tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu atau 5 tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu 5 tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si yang tak hadir tadi, maka tak pedulilah apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara si yang tak hadir tadi atas permintaan para yang berkepentingan, dan setelah memperoleh izin dari pengadilan negeri setempat boleh dipanggil guna menghadap di muka pengadilan yang sama. Pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama 3 bulan atau lebih lama, sebagaimana pengadilan berkenan memerintahkannya. Apabila atas panggilan itu tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempatnya maupun orang lain yang menerangkan bahwa ia masih hidup, maka pemanggilan seperti itu di atas untuk kedua kalinya harus diizinkan, dan setelah itu dalam hal seperti di atas harus diizinkan sekali lagi pemanggilan untuk ketiga kalinya. Semua panggilan itu tiap-tiap kali harus dilakukan dengan cara mengiklankan dalam surat-surat kabar yang dengan tegas oleh pengadilan telah ditunjuk tatkala pengadilan memberi izin pertama. Panggilan-panggilan itu tiap-tiap kali harus diletakkan pula pada pintu utama tempat persidangan pengadilan negeri dan pada pintu kantor keresidenan dalam daerah keresidenan si yang tak hadir bertempat tinggal terakhir. Pasal 468 KUH Perdata yang menjelaskan sebagai berikut. Apabila atas panggilan yang ketiga kali tidak datang menghadap, baik yang meninggalkan tempat tinggal maupun wakilnya, maka atas tuntutan kejaksaan, pengadilan boleh menyatakan tentang adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya yang harus disebutkan dengan jelas dalam putusan. Dari penjelasan pada pasal-pasal tersebut di atas, yang pada pokoknya apabila seorang bepergian agak lama dengan tidak mengatur pengurusan kepentingan-kepentingan yang ditinggalkan, maka dianggap perlu diadakan tindakan-tindakan berturut-turut seperti berikut ini. A. Tindakan sementara dari pengadilan negeri untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan oleh karena bepergian, terutama mengenai barang-barang kekayaan yang tidak diurus sama sekali. B. Pemutusan oleh pengadilan negeri bahwa orang yang bepergian itu dianggap sekiranya sudah meninggal dunia. Pada pokoknya, apabila hakim menetapkan bahwa seseorang yang bepergian itu sekiranya sudah meninggal dunia,
maka pada hakikatnya mempunyai akibat seperti meninggalnya seseorang, terutama mengenai budel warisan dan juga perkawinan yang dapat dianggap terputus. Lihat Hukum Perkawinan di Indonesia oleh Dr. Wirjono Projodikoro, SH halaman 121. Tentang pemutusan perkawinan ini, karena perceraian sekali-kali tidak dapat dilakukan karena kesepakatan antara suami dan istri dalam pasal 208 KUH Perdata disebutkan, perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian karena alasan-alasan 1. Zina, 2. Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, 3. Penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan. 4. Melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya sehingga membahayakan jiwa salah satu pihak. Dengan demikian, apa yang telah diteruraikan di atas berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata. Dan bagaimana dalam pandangan Islam tentang putusan hubungan perkawinan ini? Pandangan Islam yang pada asasnya tentang pemutusan hubungan perkawinan adalah terlarang. Banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian suami istri itu. Ada pula larangan Tuhan itu dalam bentuk sindiran dan kesimpulan-kesimpulan ayat Al-Quran yang dalam QS 4:19c dan D. Tuhan menyuruh seorang suami menggauli istrinya dengan baik dan memberikan peringatan bahwa andai seorang suami telah merasa tidak senang kepada istrinya, mungkin Tuhan menjadikan sesuatu yang sangat baik dalam diri istri yang telah tidak disenangi si suami itu. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kalau ada perasaan tidak senang dari suami kepada istrinya, hendaklah dia tetap menggauli istrinya itu dengan baik dan jangan menceraikan istrinya. Bentuk perceraian di kalangan umat Islam, talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum banyak terjadi di Indonesia. Perceraian cara ini dapat kita lihat asal-usul hukum talak itu adalah haram. Kemudian karena ilahnya, maka hukum talak itu menjadi halal atau mubah atau kebolehan. Al-Quran berulang kali menyebutkan kata-kata talak dengan pembatasan-pembatasannya. Dengan demikian, ternyata menurut Al-Quran, orang boleh talak kalau terdapat sebab untuk menghalalkannya. Sebuah hadis yang sangat dikenal mempersoalkan talak ini. Ialah hadis yang menerangkan bahwa Rasul berkata, tidak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi oleh Tuhan selain talak. Sebagian penganut Hanafi berpendapat haram menjatuhkan talak dengan tidak bersebab, karena perbuatan itu akan mendatangkan mudarat dan kesulitan begitu saja kepada wanita yang dicerai. Lihat Hukum Kekeluargaan Indonesia oleh Sajuti Talib, SH halaman 110. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum perkawinan nasional, tentang putusnya perkawinan ini dijelaskan di dalam pasal 38 yang menyebutkan perkawinan dapat putus karena A. Kematian, B. Perceraian, C. Atas keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut. A. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. B. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
C. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. F. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dari uraian di atas, bagi kita, perceraian bukanlah jalan yang diciptakan dalam perkawinan. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, keluarga yang kekal dan bahagia.